500,000 people watch the Boston Marathon on the streets here in New England. We are enlisting the public's help in identifying. This is Delta 984. We got multiple explosions. We need help down here. An extensive manhunt for this suspect. It's terror. Hai sobat Anda Gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film thriller action tahun 2013. Film ini mengisahkan tentang tragedi pengeboman yang terjadi pada gelaran ajang lari maraton Boston tahun 2013 silam. Kepolisian dan FBI pun bahu-membahu dan menggelar penyelidikan untuk memburu dua teroris yang bertanggung jawab. Film ini dirilis tanggal 21 Desember 2016 dan diganjar dengan rating 7,3 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Patriots Day. Opening movie kita berkenalan dengan Sersan Tommy Sanders dari kepolisian Boston. Dia dan rekannya berada di sana untuk menangkap salah satu pelaku kriminal. Tommy yang memaksa masuk kemudian mendobrak pintu yang membuat lututnya cedera. Berhasil masuk, mereka pun menangkap pria itu. Lalu tidak lama kemudian kita berkenalan dengan komisaris polisi bernama Ed Davis. Davis datang ke sana untuk menemui Tommy dan memberitahunya jika Tommy ditugaskan untuk menjadi petugas keamanan pada gelaran ajang lari maraton Boston yang akan digelar esok hari. Tommy diberikan tugas itu sebagai hukuman karena diketahui beberapa bulan sebelumnya dia bertikai dengan rekannya yang membuat rekannya cedera di bagian kepala. Dan menjadi petugas keamanan pada gelaran ajang lari maraton Boston adalah hukuman terakhir untuknya. Scene selanjutnya kita berkenalan dengan pasangan muda bernama Patrick dan istrinya yang bernama Jessica Kensky. Patrick merupakan seorang agen real estate, sementara Jessica istrinya merupakan tenaga perawat di rumah sakit. Dikarenakan besok adalah hari libur, mereka begitu bersemangat berencana untuk menonton ajang lari maraton Boston. Scene kemudian berlanjut di Institut Teknologi Massachusetts pada jam setengah 12 malam. Di sana terlihat sekelompok mahasiswa sedang menguji gerakan robot buatan mereka. Lalu tidak lama kemudian kita berkenalan dengan petugas keamanan institut bernama Shane Kohler. Shane kemudian menemui salah satu mahasiswa yang bernama Lee. Lee dan Shane diketahui menjalin hubungan asmara dan mereka berencana untuk makan malam bersama. Scene selanjutnya kita berkenalan dengan seorang pemuda asal Cina bernama Dong Meng. Terlihat dia sedang pamerkan mobil mewahnya kepada orang tuanya. Mobil itu baru dia beli hasil dari kerja kerasnya sebagai entrepreneur. Scene kemudian berpindah di kediaman Tamerlan Tsarnaev. Di rumah itu Tamerlan tinggal bersama istrinya yang bernama Catherine dan satu putrinya. Saudara kandungnya bernama Jahar Tsarnaev juga tinggal di rumah itu. Saat itu terlihat Jahar sedang menonton video pembuatan bom rakitan. Singkat cerita, di kediamannya Tommy terlihat bersiap-siap untuk bertugas. Namun sebelumnya kita berkenalan dengan istrinya yang bernama Carol Sanders. Well, don't stand around. He told you to move the barricade, not me. What are you looking at? The world's most overpaid meter maid. Wow. Period, all right? Nobody. Hey, Tommy, smile in front of all the VIPs and let them... That ain't happening. Good luck. Tommy yang merasa sakit di lutut kemudian menelpon istrinya untuk membawakannya pelindung lutut di lokasi ajang lari maraton.
Scene selanjutnya di kediamannya terlihat Tamerlan dan Jahar memasukkan bom rakitan di tas ransel. Setelah itu mereka saling berpelukan dan saling memberi semangat satu sama lain. Di saat yang sama ajang lari maraton akan segera digelar. Terlihat ribuan masyarakat berbondong-bondong datang ke sana untuk menyaksikan secara langsung. Ajang lari maraton ini merupakan lomba lari tahunan yang selalu diadakan saat Hari Patriot Amerika Serikat. Dan pada saat itu tanggal 15 April 2013 merupakan gelaran maraton yang ke-117. Para peserta lomba diperkirakan setidaknya berjumlah 23.000, baik pria maupun wanita dari berbagai kalangan, kalangan profesional maupun amatir, dan melibatkan sekitar 500.000 penonton. Petugas keamanan juga terlihat bersiaga penuh untuk mengamankan area. Pejabat tinggi daerah seperti Gubernur Deval Patrick dan juga Komisaris Polisi Ed Davis terlihat berada di sana. Sebelum lomba dimulai, terlebih dahulu mereka mengheningkan cipta selama 26 detik. Lalu setelah itu lomba pun dimulai. Running marathon in the United States and in the 117th Paying my debt to society. Kongo, Desisa, and Gebremarian. So Ethiopia has 2 out of 3. As all the contenders are in there, and they're closing in. A course that stretches from Hopkinton through Ashland, Framingham, Natick. To the right of your screen. So fast that he almost caught the camera truck. Square, you see the light stanchions over that building. Him throwing to Jason, followed by Hope. Again, you're looking at Heartbreak Hill now. Front runner for approaching mile 23. We're mere minutes away from Making the right turn, they're heading up towards Boston. Looks like Ethiopia. Look at that, the Boston Marathon running right past Fenway Park, which will soon end. Scene selanjutnya terlihat Patrick dan istrinya Jessica keluar rumah untuk pergi menonton maraton. Begitu juga seorang pria yang diketahui bernama Steve dan putranya bernama Leo. Mereka berdua juga datang ke sana untuk menonton. Di saat yang sama terlihat Tamerlan dan Jahar berkendara menuju ke lokasi lomba dengan membawa tas ransel yang berisi bom rakitan. Sementara lomba terus berlangsung, para peserta sepertinya sudah mendekati garis finish. Para penonton bersorak-sorak memberikan semangat kepada para peserta. Steve dan putranya Leo terlihat sudah berada di sana, begitu juga Patrick dan istrinya Jessica. Para peserta akhirnya sampai di garis finish. Diberitakan Lelisa Desisa memenangkan lomba untuk kategori putra, sementara untuk kategori putri dimenangkan oleh Rita Jepto. Tanpa mereka sadari, sang teroris Jahar sudah berada di sana yang tampak oleh CCTV. Begitu juga Tamerlan sudah berada di sana dan bergerak maju ke area depan. Dia kemudian meletakkan ranselnya tepat di pagar pembatas penonton. Lalu setelah itu dia pun beranjak pergi. Terlihat Patrick dan Jessica, juga Steve dan putranya Leo berdiri di dekat tas ransel itu. Istri Tommy yang datang ke sana langsung menemuinya dan memberikannya pelindung lutut. Lalu setelah itu istrinya pun beranjak pergi karena dia harus masuk kerja. Setelah meletakkan ranselnya, Jahar juga beranjak pergi menjauh. Para petugas keamanan dan juga peserta lomba yang terus memasuki garis finish sama sekali tidak menyadari 2 bom rakitan diletakkan di sana. Dan ya, personnel to the finish line. Now! Davis yang menerima laporan langsung memutar balik kendaraannya menuju ke TKP. Korban luka-luka segera ditolong oleh petugas keamanan. Tommy yang menemukan istrinya selamat meminta rekannya untuk segera mengamankannya. Patrick dan Jessica terluka parah di kaki dan segera dilarikan ke rumah sakit.
Steve juga terluka parah di kaki sementara Leo anaknya dilarikan ke rumah sakit. Para medik, pemadam kebakaran, dan petugas keamanan bahu-membahu memberikan pertolongan. Di lokasi bom kedua memakan korban jiwa, menewaskan 3 warga sipil termasuk 1 anak laki-laki berusia 8 tahun. Sementara itu di rumah sakit, terlihat para medik bekerja keras untuk memberikan perawatan lanjutan untuk para korban yang terluka. Tidak lama kemudian Ed Davis dan rombongan gubernur tiba di TKP, termasuk agen khusus lapangan FBI bernama Richard. Davis memberitahu Tommy agar mengumpulkan semua ponsel, kamera, dan CCTV yang ada di TKP yang merekam kejadian saat bom meledak. Gubernur kemudian mengatakan siapa yang berwenang untuk menangani kasus ini. Davis menjawab jika ini menyangkut terorisme, maka ini menjadi wewenang dari FBI yakni Richard dan timnya. Dikutip dari Wikipedia, ledakan itu menewaskan 3 warga sipil dan melukai sekitar 265 lainnya yang dirawat di 27 rumah sakit setempat. Sedikitnya ada 14 orang harus diamputasi. It's terrorism. We'll take it. Scene selanjutnya terlihat FBI dan pihak kepolisian membuat markas darurat tidak jauh dari TKP. Properti dan peralatan penyelidikan diset di tempat itu. Mereka juga membuat jalur olah TKP di dalam markas. Pakaian, sepatu, dan ponsel milik para korban diletakkan di sana. Tommy kemudian menerima kabar dari istrinya jika istrinya baik-baik saja dan sudah berada di rumah. Sementara di luar terlihat Davis sebagai komisaris polisi menggelar konferensi pers. Dia menghimbau masyarakat untuk membantu penyidikan. Siapapun yang punya foto dan video di acara maraton agar segera mengirimkan ke pihak kepolisian Boston. Di saat yang sama di rumah sakit, dokter tidak dapat menyelamatkan salah satu kaki Patrick. Untuk itu mereka akan mengamputasinya. Begitu juga istrinya Jessica yang berada di rumah sakit Boston Medical Center. Dokter juga harus mengamputasi kaki sebelah kirinya. Sementara itu di rumahnya mereka berdua terlihat tersenyum, menonton berita terkait aksi pengeboman yang mereka lakukan. Di saat yang sama di markas mereka menerima arahan dari Richard. Richard mengatakan tidak ada bukti kalau ini adalah bom bunuh diri. Ini adalah bom rakitan yang mungkin diledakkan dari jarak jauh. Dan sepertinya pelaku lebih dari 1 orang, kata Richard. Siang malam kepolisian dan FBI terus bekerja keras mencari petunjuk siapa para pelaku bom maraton melalui rekaman berbagai CCTV di TKP. Back it up 3 seconds. Cell phone powered copy. Boss! He's the only one that looks away. Play it again. This guy, white hat. Setelah FBI mendapat petunjuk, Tommy dipanggil datang ke markas dan diperlihatkan rekaman CCTV yang merekam tersangka. Menurut Davis, Tommy adalah salah satu petugas yang sangat mengenal area TKP. Mereka akan melacak dari mana jalur awal kedatangan tersangka ke TKP. I am seen by the surveillance videos outside the Forum restaurant. And you know which places have security cameras? Yeah, no, I know what you're doing. That's the finish line, yeah. We need to trace him backwards. You know this street, right? Abe and Louis? Abe and Louis. Check in, Abe and Louis. Yes, sir. I see you. 2:44 p.m. Come on, Sergeant. Where else? Give me a minute, all right? Let me think. There's no Walgreens. It's across the street, huh? It's gotta be Crate and Barrel. Crate and Barrel. Anybody? Checking Crate and Barrel. Whoa. I got him. The hat's got a golf logo along with the number 3. Okay. Doing great, Sergeant. Keep going. Back Bay Social Club. Searching Back Bay Social Club. It's a man wearing aviators. Got him. 237. White hat standing with someone. 2 bombers. Motherfucker. Fucking piece of shit. Scene kemudian berlanjut di kediaman Tamerlan dan Jahar.
mereka menonton siaran TV yang memberitakan jika saat ini FBI telah mengetahui ciri-ciri para tersangka. Kembali ke markas, gubernur meminta FBI untuk segera merilis foto para tersangka kepada masyarakat. Namun Richard mengatakan belum saatnya. Foto ini masih belum clear menampakkan asli wajah mereka, dan pakaian mereka menunjukkan jika mereka tidak nampak seperti teroris. Untuk itu mereka masih harus mencari petunjuk tambahan. Singkat cerita, pada hari Kamis tanggal 18 April Presiden Amerika Serikat memberikan pidatonya. Saat itu hari nan cerah di Boston, kemudian dalam sekejap menjadi porak-poranda. Bagi jutaan penduduk, yang terjadi di hari Senin itu merupakan masalah pribadi. Mari kita terus berdoa bersama. Namun kita berkumpul hari ini untuk meyakinkan kembali bahwa kita tidak akan gentar, dan semangat dari negara ini tidak akan berkurang. Di tempat terpisah di Departemen Kepolisian Watertown, kita berkenalan dengan sersan polisi bernama Jeffrey Puglis. Dalam arahannya, Puglis mengatakan situasi di Boston kini tidak menentu. Untuk itu kita harus siap sedia membantu jika diperlukan untuk menangkap para pelaku teroris. Kembali ke markas, terlihat pertengkaran terjadi antara Davis dan Richard. Davis meminta agar FBI segera merilis foto para tersangka, karena gejolak di masyarakat tentang kinerja kepolisian dalam menemukan pelaku mulai menurun. Namun Richard belum mau rilis foto tersangka, karena jika foto tersangka dirilis, maka masyarakat akan bereaksi anarkis terhadap keluarga maupun teman-teman para tersangka, yang akan membuat suasana kota Boston tidak kondusif. Namun tiba-tiba anak buah Richard menemuinya. Dia memberitahu bahwa saat ini kantor berita Fox mendapatkan foto-foto para tersangka yang sama dengan foto-foto yang dimiliki oleh FBI, dan kantor berita Fox akan merilis foto-foto para tersangka dalam 20 menit ke depan, dengan atau tanpa konsultasi lebih dulu dengan FBI. Mendengar itu tentu saja Richard semakin emosi. Untuk itu dia perintahkan timnya untuk segera rilis foto tersangka lebih dulu sebelum kantor berita Fox. Konferensi pers pun dilaksanakan. Richard mengatakan awalnya kami menemukan satu tersangka, lalu berkembang dan FBI kemudian menemukan 2 tersangka. Namun FBI belum dapat memastikan apakah mereka bekerja sendiri atau memiliki hubungan dengan kelompok jaringan teroris internasional. Untuk itu, melalui foto-foto tersangka yang kami rilis, kami menghimbau kepada masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dengan mengenali para tersangka, dan segera hubungi pihak kepolisian dan FBI jika masyarakat menemukan informasi penting tentang para tersangka. Scene kemudian berlanjut di kediaman para tersangka. Tamerlan yang menonton berita tentang terungkapnya identitas mereka kemudian berencana untuk segera pergi meninggalkan rumah. Get everything packed in the car. It's time to leave. Who are you texting? Did you guys see the press conference? One of the guys looks exactly fucking like him. Said to get some of his stuff. What are you saying? What are you fucking talking about, man? This is fucking bomb shit. Now await one key lead, the names of these men. Still waiting to hear more about suspects. Singkat cerita, mereka berdua yang berkendara kemudian berhenti di depan Institut Teknologi Massachusetts. Di sana mereka melihat satu kendaraan polisi yang sedang terparkir. Mobil polisi itu adalah kendaraan patroli milik Sen. Tidak lama kemudian mereka datang dan langsung menembak Sen. Mereka berdua yang melarikan diri kemudian berhenti di suatu tempat, di mana kebetulan di tempat itu terlihat Dong Meng sedang berada di dalam mobilnya. Tamerlan yang menghampirinya berpura-pura butuh pertolongan, lalu tiba-tiba masuk ke dalam mobil dan menodongnya dengan senjata. Tamerlan kemudian meminta dompet Dong Meng, lalu setelah itu dia mengatakan, "Aku adalah pelaku bom maraton Boston, dan aku juga baru saja membunuh seorang polisi." Mengambil kunci mobil Dong Meng, lalu mereka memindahkan semua barang-barang mereka. Dan setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan menyandra Dong Meng. Di saat yang sama terlihat polisi dan masyarakat berkumpul di TKP tempat di mana Sen ditembak.
Termasuk Lee, pacar Sen, juga berada di sana. Paramedik yang mencoba menyelamatkan nyawa Sen pun gagal. Paramedik menyatakan Sen telah meninggal. Di perjalanan mereka mendengar berita radio yang menyatakan jika tragedi Marathon Boston dinilai sebagai aksi terorisme domestik terburuk sejak serangan 11 September gedung WTC. Mendengar itu, Tamerlan emosi. Dia memberitahu Dungmeng jika semua itu omong kosong. Serangan 11 September bukan dilakukan oleh orang Muslim, namun itu adalah rekayasa Amerika. Pemerintah Amerika sendiri yang meledakkannya untuk membuat orang-orang membenci umat Muslim. Mereka kemudian berhenti dan meminta Jahar untuk menarik semua uang yang ada di ATM Dungmeng. Lalu setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Rupanya mereka berencana akan pergi ke New York City untuk meledakkan bom di Times Square, 42 Street dan Broadway. Mendengar itu, Dungmeng meminta mereka untuk melepaskannya. Silahkan ambil mobil ini dan aku janji tidak akan laporkan ke pihak kepolisian. Ya, tentu saja permintaannya ditolak. Mereka akhirnya tiba di pom bensin dan minimarket. Jahar kemudian masuk ke minimarket untuk membeli minuman dan cemilan. Sementara mereka berdua standby di dalam mobil. Tamerlan terlihat sibuk dengan gadgetnya. Nah, ini kesempatan buat Dungmeng untuk bisa melarikan diri. I have one came into to shoot him and he 911 recorded line. Which how is it? your emergency? All units, possible carjacking, at least 2 males, white, mid-20s. Control unit 488 responding. Two people, they take to my car and they have guns. He's at the mobile station off Memorial and River Street. Dungmeng yang berhasil lolos membuat mereka tidak punya pilihan lain selain kembali ke mobil mereka, memindahkan kembali semua barang-barang mereka, lalu kemudian kembali melanjutkan perjalanan dengan masing-masing membawa kendaraan. Tamerlan mengendarai kendaraan Dungmeng sementara Jahar mengendarai kendaraan mereka. Tommy yang tiba di TKP kemudian menemui Dungmeng. Tommy diberitahu jika orang-orang yang menculiknya adalah pelaku peledakan bom Marathon Boston dan mereka akan berencana meledakkan bom di New York. Mendengar itu, Tommy kemudian menanyakan jenis mobilnya dan nomor pelacak GPS-nya. Sehingga dengan segera operator kepolisian menyebarkan ke seluruh unit patroli terdekat untuk melakukan pengejaran. Jeffrey Puglis yang mendengar laporan itu juga berangkat untuk melakukan pengejaran. Di saat yang sama, mereka berdua yang berada di jalan pemukiman berpapasan dengan satu unit mobil patroli. Sadar bahwa mobil Mercy itu adalah target sasaran, mobil polisi itu langsung putar balik. Namun rupanya di sana mereka telah menunggu. Tidak lama kemudian, satu unit patroli lainnya datang ke sana. Shots fired on in units down here! Joey, you alright, man? Yeah, I'm alright. Give it up! You got nowhere to go! Drop your weapon and come on! On units, we have shots fired in the vehicle in question from... Watertown PD reporting shots fired from black Mercedes matching APV. We can take him. We can take him. Guys, where are you? Follow me! Follow my boy! Oh, Jesus! You're doing good. You're doing very good. Delta 984 responding. Shit! Jesus! Come on! Shots fired! Shots fired! Sarge, what's going on? Sarge, get the fuck in the basement! You cocksucking piece of fucking shit. Fuck! Fuck yeah!
Come on, you fucking... Fuck you, bitch! You okay? Fuck, I'm going from a machine gun! Stay here! Come on, come on, come on. Fuck! Fuck you! Shit! Fall back, go, go! Joey, get the gun! Get the gun! This is it, John. This is it. Got you on my six. We're killing them all. We're killing them all. Take the car to New York. You finish it. Dookie, go! Tommy dan kawan-kawan terus mengejar, sementara Puglis melaporkan jika satu tersangka sudah diamankan. Tommy dan kawan-kawan akhirnya menemukan kendaraan Mercy itu terparkir di pinggir jalan. Mendekat ke mobil itu, namun rupanya Jahar sudah melarikan diri. Sementara itu Tamerlan yang dilarikan ke rumah sakit langsung ditangani oleh dokter. Namun sayangnya nyawanya tidak tertolong. Dinyatakan meninggal pada jam 1.35 dini hari. Richard menerima laporan jika Tamerlan tinggal di Cambridge bersama istrinya Catherine dan adiknya Jahar. Richard kemudian memerintahkan anak buahnya untuk ke rumah Tamerlan menangkap istri dan anaknya. Penangkapan dan kematian Tamerlan pun diberitakan di media televisi. Kini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap satu tersangka lagi. Mereka menyisir area pemukiman penduduk untuk mencari Jahar. Sementara itu gubernur berkumpul dengan pejabat tinggi kepolisian, termasuk wali kota Boston Thomas Menino. Pada kesempatan itu gubernur memerintahkan untuk segera menutup kota Boston sampai dengan pelaku ditemukan. Sehingga pada hari Jumat 19 April pengumuman pun disampaikan ke berbagai penjuru kota. Karena perburuan tersangka oleh pihak kepolisian sedang berlangsung, maka seluruh aktivitas bisnis di kota-kota tersebut ditutup sampai pemberitaan lebih lanjut. Warga masyarakat di Watertown, Newton, Waltham, Belmont, dan Cambridge disarankan untuk tetap dalam rumah. Para warga harus tetap diam di rumah, menjauh dari jendela dan jangan membukakan pintu kecuali yang datang petugas kepolisian. Pihak kepolisian kemudian memburu Jahar sampai ke kampusnya. Penggerebekan pun dilakukan namun nihil Jahar tidak berada di sana. Namun teman-temannya tetap diamankan. Singkat cerita, Catherine istri Tamerlan akhirnya ditahan di markas. Mereka kemudian mulai menginterogasinya. Catherine diinterogasi oleh seorang wanita bernama Veronica. Catherine diminta untuk memberitahu polisi apakah ada bom lainnya yang direncanakan oleh Tamerlan. Karena pihak kepolisian telah menemukan bahan peledak di berbagai tempat di rumahnya pasca digeledah. Namun Catherine hanya menjawab jika dia butuh pengacara. Namun permintaannya ditolak. Karena dalam kasus ini dia tidak memiliki hak untuk dapatkan pengacara.
Dia kemudian diberitahu jika suaminya Tamerlan telah pergi untuk selamanya alias meninggoy. Dan dia tidak sempat menciummu sebelum pergi, kata Veronica. Sekali lagi Catherine diminta untuk jujur apakah ada bom lainnya. Catherine kemudian mengatakan bagi wanita muslim, pernikahan adalah tarian yang mendayu-dayu dari dualitas antara kekuatan dan penyerahan, indah tanpa pamrih. Cinta yang mempesona dari dua penguasa duniawi dan ilahi. Kehidupan wanita muslim adalah berbahaya dan paling sulit jika dia tidak tunduk pada suaminya, karena akan ada tempat disiapkan untuknya di neraka. If there are more bombs out there, she'll never tell us. I think she knew, but you're never gonna prove it. Richard kemudian kembali temui gubernur dan mengatakan jika Catherine tidak kooperatif. Singkat cerita, pada jam 6.35 malam, seorang pria tua di kediamannya menemukan sesuatu yang mencurigakan yang ada di perahunya. Dia kemudian melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Tommy dan rekannya pun datang ke rumah pria tua itu. Bertemu dengannya, Tommy diarahkan menuju ke perahu itu. Dengan perlahan dan hati-hati, Tommy mendekat dan menemukan bercak darah. At 67 Franklin, we got a possible suspect in the backyard in the boat. This is Yankee T3. We need an EOD and attack team. Fuck. Secure the street. Clear these fucking houses down. Get back in your vehicle. It's time to end this. And it has turned into just absolute mayhem. For a 19-year-old bombing suspect with a 19-hour search. If you're just tuning in right now, there has been what appears to be a major... Let's move everybody into position. We're clear out here. Let's get straight to 1-1, 6-2-4. FBI hostage rescue will be taking over. We have the boat. Victor 4-4, Victor 1-1. Come on, Zokar, let's go. Come on out. Okay, we have movement. We have movement. Victor 3-6. Pihak kepolisian akhirnya berhasil menangkap Jahar Tsarnaev berusia 19 tahun. Para masyarakat pun yang mengetahui itu bersorak-sorak gembira, karena para pelaku yang selama ini meresahkan kota telah diamankan. Jumpa pers pun digelar. Gubernur mengatakan kami harus berterima kasih kepada masyarakat atas informasi petunjuk dan bantuannya, sehingga pelaku bisa ditangkap hidup-hidup. Tommy pun diberi selamat oleh rekan-rekannya termasuk Carol istrinya. Scene kemudian berlanjut di stadion pada pertandingan bisbol. Untuk mengenang tragedi ledakan bom maraton Boston, tim bisbol profesional Red Sox mengenakan jersey yang bertuliskan Boston. Dan pada pertandingan itu dihadiri langsung oleh Gubernur Deval Patrick, Wali Kota Thomas Menino, Komisaris Polisi Ed Davis, Richard agen FBI dan pejabat kepolisian lainnya. Kapten tim Red Sox mengatakan ini kota kita, dan tidak seorang pun akan mendikte kemerdekaan kami. Tetaplah kuat. Demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video The Gadget selanjutnya. See you, bye-bye, Dankey.